Sebenarnya dalam konsep Jawa itu seluruh hal termasuk yang lelakon hidup lah, lelakon hidup, perjalanan hidup di dunia ini yang kita diami itu tidak hanya jagat fisik, begitu. Jadi tapi juga jagat rohani. Jadi ada, kalau dulu ada jagat ini itu yang mengaturnya itu tidak hanya materialisme, materi saja, hukum kausalitas sebab akibat dalam sains, tapi bahwa mereka mempercayai bahwa dunia ini berlangsung ya ruhani, ya jasadi, ya makanya usaha-usahanya tidak hanya lahir tok. Misalnya ada pandemi, ya sudah cari penyebabnya apa secara lahir, secara ilmu, secara sains. Tapi usaha batin, usaha ruhani juga harus dijalankan. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngosik, ngobrol asik. Tentunya masih bersama Hinu OS yang masih dipercaya pameran buku untuk memandu jalannya ngosik ngobrol asik. Hari ini ya, hari ini kita akan kedatangan tamu. Apa yang geser-geser itu? Diperbaiki dulu nanti daripada bayangan apa gitu. Oke, langsung saja tanpa basa-basi ya. Tapi saya mengenalkan sosok tamu saya ini adalah tentunya Mas Irfan Afifi, kelahiran Ngawi, pernah kuliah di filsafat UGM. Nggak tahu lulus atau enggak, katanya pokoknya pendidikan tidak penting, yang penting jalan hidup yang harus dijalan, yang untuk belajar gitu ya. Kelahiran Tambak Bayo, Mantingan. Bukunya banyak, yang paling saya mengenal itu Saya, Jawa dan Islam. Tentunya ada buku Perebutan Hegemoni Blambangan, ada Psikologi Raos, ada Ilmu Agraria Lintas Disiplin, Dari Tembok Bandara Kuala Namu. Tentunya Pengasuh Langgar.co, terus Suluk Kebudayaan, dan akhirnya saya ada di sini. Biodata yang lengkap, apapun kita langsung tanya kepada narasumbernya. Ayo, dan selamat hadir Mas Irfan Afifi, monggo masuk di frame. Glunduk. Ya, saya itu grogi. Iya, assalamualaikum Mas Irfan Afifi. Waalaikumsalam. Disapa dulu. Selamat pemirsa pameran buku. Ya, selamat datang pemirsa pameran buku malam ini yang berbahagia. Iya. Tentunya nanti boleh bertanya apapun. Boleh bertanya ke Mas Irfan Afifi, tapi hari ini kita akan ngomongin tentang teknologi spiritual Jawa Islam menghadapi bencana dan kemalangan, yang tentunya kita baru merasakan istilahnya pandemi corona, nanti masuk dikit, tetapi seperti apa cara memandang Mas Irfan tentang bencana dan kemalangan ini melalui teknologi spiritual Jawa dan Islam, seperti itu. Dan kemarin juga sudah ada pujian ya, wah teknologi dan spiritual jadiin satu. Pak Heru Salim kemarin sempat langsung komen gitu, begitu kita upload langsung komen. Sebelum ngomongin itu, Mas Irfan ini kan orang Ngawi, tur Jawa ning luwi wong Jawa, wong Yogya. Nah, sebenarnya
sampai Jogja itu seperti apa sih, Mas? Apa perjalanan singkat aja, ya 5 menit 10 menit lah ngomongin tentang siapa Irfan Afifi yang akhirnya bisa ke Jogja gitu loh. Nah, sebelum kita ngomongin yang serius tadi ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pameran buku yang sudah, monggo yang belum bergabung silahkan bergabung. Iya. Ini mungkin saya itu bukan siapa-siapa gitu. Oke. Gak apa-apa. Padi itu makin tinggi makin merunduk ya, betul itu. Saya itu bukan siapa-siapa ya, dulu pernah di tahun 2000 ya, saya pernah kuliah di Filsafat UGM. Kebetulan dulu juga double kayaknya di UIN Sunan Kalijaga. Cuma Jurusannya apa, Mas? bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Sastra dan bahasa Arab. Dan itu nggak lulus sepertinya. Karena duluan masuk UGM-nya, kira-kira gitu. Karena sudah kadung terlibat aktif di Gajah Mada, akhirnya di tahun keduanya saya masuk UIN itu sebagai inilah apa ya, tuntutan dari orang tua. Nanti kalau kuliah ke Jogja, saya dididik dari tradisi kultur Islam yang kuat, jadi kok nggak belajar agama, kira-kira gitu. Muhammadiyah ya. Yang NU biar saya tegesin dikit lah. Oke, terus minimal kulturnya NU, nggak tahu sekarang masih NU atau enggak. nah, kita tanyakan nanti di sesi terakhir ya. Nah itu terus akhirnya tahun 2000 dan 2007 lulus, jadi 7 tahun. Saya lama sekali kuliah itu. Jadi kalau dulu ukurannya sebenarnya nggak lama. Dulu ukurannya paling itu normal. Jadi kalau ibarat makanan atau buah begitu, kalau kecepatan itu prematur. Oh iya, betul. Kalau Sesuai. pas 7 tahun itu kan pas itu. Oh, pas kalau Jadi lebih ini ya, studio. Jadi 7 tahun itu kira-kira matang. Oh, matang ya. Kalau lewat itu busuk. Jadi saya terhitung matang lah. Matang pas. Bisa aja ya, Mas Irfan ya. Oke. Bahaya ini. Nah mungkin kemarin sebenarnya saya sedang di Malang, cuma terus tahu-tahu kok ini gara-gara ada banyak undangan gitu tuh, akhirnya dengan banyak pertimbangan akhirnya saya naik bus dan akhirnya lolos itu, gara-gara ya sempat disemprot di Oh, ini perjalanan ke sini ya? Iya, ke Jogja ya? disemprot itu di terminal Arjosari Malang itu. Sehingga terus disemprot terus masuk sini, kebetulan selamat. Nggak tahu nanti bisa pulang atau enggak gara-gara corona ini. Pada pertanyaannya itu perjalanan hidup, ini perjalanan. Maksudnya gini, setelah Mas Irfan lulus SMA, mau atau lulus pesantren, kenapa memilih Jogja? Ya dulu nggak Malang, deket loh Malang. Dulu saya pengen cerita sedikit. Jadi dulu saya itu lahir di kultur Islam yang kuat gitulah, Islam Jawa sebenarnya. Volumenya agak tinggi, Mas. Dan itu akhirnya ada banyak peristiwa ya. Saya itu ketemu salah seorang namanya Syarifuddin itu. Itu yang memompa saya untuk kuliah di Universitas Tinggi. Jadi kakak-kakak saya itu kuliahnya di UIN semua. Gara-gara keluarga santri ya. Nih, Mas Yai volumenya kurang keras. Oke, berarti kan memang harus agak berteriak. Nah itu kan akhirnya saya memutuskan dari Mas Syarifuddin tadi ada banyak lulusan teman-teman pesantren yang setelah lulus dari pesantren nganggur, jualan cilok dan lain sebagainya. Kamu mau meneruskan kehidupan seperti itu? Akhirnya saya berniat dari situ, akhirnya kemudian belajar serius di jurusan umum. Saya bahkan memaksa orang tua saya yang sebelumnya ingin merencanakan saya mondok lagi di Madrasah Aliyah begitu. Iya. Akhirnya saya memilih di SMA. SMA ya. SMA. Dan itu gara-gara saya itu ranking 1 di MTS. Saya bisa meminta apapun yang bisa dipenuhi oleh orang tua. Saya paralel di MTS dulu di desa saya itu.
Akhirnya karena juara 1, akhirnya saya bisa meminta apapun. Akhirnya saya minta disekolahin di SMA dan bapak nggak akhirnya harus bersedia begitu dengan berat hati, walaupun terus akhirnya saya dijanjiin untuk walaupun di SMA saya harus dengan mondok begitu. Oh, oke. Kira-kira Tetap gitu. ada syarat harus Islamnya mondok gitu. Tapi ya gitu, namanya anak SMA ya nakal-nakalnya kira-kira. Ya. Oh, tahun pernah nakal, kedua, ya? tahun kedua itu ya sudah lepas itu pesantrennya. Oke. Tetap balik lo sidik gitu ya. Oke. Oke. Nanti kalau di pesantren nggak bisa pacaran. Boleh. Oke. Ya kita pernah muda lah. Iya. Terus Akhirnya terus dari SMA itulah kemudian saya masuk di UGM. lah iya, maksudnya pandangan atas UGM dan Jogja atau Jogja atau UGM itu dari mana? Nah itu dari Mas Sarifuddin tadi. Jadi Yang SMP yang waktu iya itu dari Mas Sarifuddin tadi yang memompa kamu jangan lagi masuk di universitas-universitas misalnya kayak UIN, kamu harus masuk universitas-universitas besar negeri yang umum gitu. Dan dari saya terus kemudian saya berjuang keras itu untuk dari satu-satunya di SMA saya yang keterima di SMPTN apalagi universitas besar gitu ya cuma saya dalam sejarah SMA. wih, langsung dapat Sampai hari ini mungkin. Oh, habis itu tidak ada lagi. Oh, karena arahnya ini ya, Itu mungkin bukan gara-gara cerdas, mungkin beruntung saja. Oh, beruntung ya. Segala kecerdasan itu kalah dengan keberuntungan ya. Kalah dengan bejo. Oke. Itu akhirnya filsafat Iya. UGM. Enggak misalnya sastra atau mungkin kalau dulu SMA-nya IPA atau IPS, Mas? IPA saya. IPA. Saya Enggak di dulu jurusan. pernah ikut lomba Olimpiade Fisika bahkan. Loh, ih. Oh, tahu. Dikirimin SMA untuk lomba fisika. Tapi mungkin sekarang sudah lupa semua itu. F sama dengan M kali A gitu ya. Iya. Hukumnya seperti itu. Tapi heran juga karena waktu saya lulus SMA itu pun tidak ada punya pikiran filsafat. Paling terakhir itu, walaupun itu juga kampusnya Pututea ya, filsafat UGM itu juga. Tapi waktu saya lulus SMA itu nggak kepikiran. Kenapa kepikiran filsafat pada waktu? Waktu itu kan setelah itu kan saya sempat sebelum SNPTN itu kan sempat ikut bimbel sebentar lah di Jogja. Oke. Nah saya itu ngekos di sebuah kontrakan yang ada banyak teman-teman filsafat UIN di situ. Oh. Saya sering diskusi di sana sebelum saya kuliah. Nah itu sempat, oh iya kayaknya menarik ini. Sesuai kecenderungan saya yang memang senangnya mikir, kira-kira gitu. Oh iya. Nah dari situ akhirnya filsafat saya kasih taruh di jurusan ketiga. Oh ketiga ya. Pertamanya ya jurusan IPA semua. IPA semua. Teknik kimia, teknik fisika, gitu-gitu kan. Wong saya dulu pernah ikut lomba Olimpiade fisika, kira-kira gitu. Akhirnya dan jalurnya sampai sekarang ya. ya. Pemikir filsafat itu ya. Seperti itu. Oh itu UGM Yogyakarta dan akhirnya kita bisa duduk bareng berdua di sini. Boleh ngerokok, Mas? Saya juga mau ngerokok ini. Masih grogi aja saya. Oke, yuk kita masuk ke tema. Sebenarnya terjadi debatable ya. Tema apa yang akan kita angkat gitu, dan Mas Irfan mengusulkan ada teknologi spiritual. Seperti saya aja bingung kalau jalan pikiran teknologi spiritual. Wong Pak Heru Salim aja dijadiin satu. Pasti penasaran kan Pak Heru Salim, nonton YouTube-nya nanti. Apa Mas? Ayo diawalin dari mana dulu? Oke, nanti saya tak cerita sebentar ya Iya. soal tema-temanya. Kira-kira begini. Bagaimana judulnya kan teknologi spiritual orang Jawa Islam untuk Iya. mengatasi atau menangani bencana dan kemalangan. Sebenarnya yang saya maksud teknologi spiritual itu sederhana. Iya. Jadi kayak barang-barang fisik gitu ya, teknologi seperti pada umumnya
Kalau fisik kita itu melahirkan teknologi fisik, misalnya ada HP, ada pisau, ada macam-macam ya. Oke. Untuk memudahkan kita dalam menjalani hidup yang fisik. Nah, ada sejenis juga perangkat teknologi ruhani, teknologi mental, begitu. Teknologi mental yang membantu orang menjalani hidupnya dari perspektif mental. Yang bisa entah dalam menghadapi kondisi kemalangan, kebahagiaan, kesenangan, kesedihan dan lain sebagainya, bagaimana teknik mental ini yang biasanya sudah diwarisi oleh para leluhurnya untuk mengatasi lelakon hidup ini. Makanya orang Jawa itu punya memandang hidup ini sebagai sebuah lelakon. Lelakon itu dari kata lelaku dari kata melaku, laku itu berjalan. Jadi hidup ini sebuah perjalanan, kira-kira gitu. Hidup ini sebuah Seperti perjalanan, butuh perangkat yang membantunya, perangkat teknologi, tapi teknologi yang sifatnya pikiran, mental, yang membantunya bertahan menjalani hidup ini. Entah menghadapi bahagia, sengsara, maupun senang, susah, kira-kira gitu. Nah, kenapa saya ingin menyebutnya sebagai Jawa Islam? Jawa Islam itu ternyata apa yang kita warisi itu menurut saya dalam beberapa hal teknologi ruhani kita orang Jawa, teknologi mentalnya itu ternyata banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur pandangan dunia Islam. Satu. Kedua, kalaupun dia berasal dari pandangan dunia sebelum Islam, misalnya zaman Majapahit itu, tapi kemudian dibantu oleh kerangka pandangan dunia Islam agar dia bisa beroperasi sesuai dengan pandangan Islam, kira-kira gitu. Jadi tradisi-tradisi itu kemudian diwarisi oleh orang Jawa sampai hari ini, yang kemudian membantunya mengatasi problem hidupnya semakin ringan. Makanya, nah dari titik itu saya kemudian melihat bagaimana orang Jawa itu menghadapi kemalangan, bencana, pandemi. Itu kok kayaknya kok ringan sekali. Ada bencana apapun kok yo enteng gitu, kira-kira gitu. Ini muncul dari mana? Tapi bukan kayak apa orang enteng ya? Iya, bukan enteng. Mentalnya itu. Mentalnya memang tetak. Ya, tetak ya. Kira-kira gitu. Oke. Nah, itu berangkat dari mana? Nah, menurut saya ada 3. Jadi satu karena pandangan dunia 3. Satu, memandang bahwa urip iki, hidup ini hanya tadi perjalanan, lelakon. Urip iki mau sak dermo nglakoni. Kira-kira gitu. Ya. Hidup itu hanya sekedar menjalani. Menjalani hanya sekedar berjalan. Kira-kira gitu. Ya. Nah, ada lanjutannya. Filosofi yang lain adalah urip iki mau mampir ngombe. Nah, kira-kira gitu kan. Ya. Nah, perjalanan ini ternyata rentangnya panjang, tidak hanya di hidup ini tapi juga di hidup besok. Jadi perjalanan di dunia ini ternyata itu singkat, kira-kira gitu. Karena nanti masih ada perjalanan selanjutnya. Jadi itu ya. Uripe mong mampir ngombe. Sehingga sementara kayak gitu. Nomor 3 adalah kabeh kuwi wis ginaris. Hidup itu sudah, semua hidup ini, lelakon hidup ini, perjalanan hidup itu sudah ditulis, sudah digariskan oleh Yang Tuhan. Sehingga orang Jawa itu memandang apapun, termasuk bahagia, senang, susah, itu akhirnya enteng. Karena akhirnya dia slogannya hanya urip mok sak dermo ya dilakoni wae. Kalau ada bencana ya diterima, kalau ada senang ya nggak usah berlebihan. Kira-kira gitu. Karena hidup ini hanya sementara, nanti masih ada perjalanan. Sehingga orang Jawa itu memandang hidup ini sepele. Bukan menyepelekan, tapi kayak ringan gitu. Kita lihat misalnya peristiwa-peristiwa kematian di Jawa itu nggak terlalu sakral. Nah, iya kan? Jadi misalnya kalau ada orang mati itu orang gojekan gitu santai. Kadang malah main gaple malamnya itu. Ya betul. Jadi kalau di Barat itu sudah sangat menghina sekali. Menghina maksudnya apa? Menghina, wah
kalau ketemu orang yang sedang tertimpa kemalangan, misalnya bapaknya diambil, Ya. dipundut istilahnya, Iya. kapundut, itu akhirnya orang kayak santai aja. Kadang yang ngelayat itu kadang di luar malah guyon-guyon gitu. Iya. Nah, ada salah satu ini pujian kematian yang sering dipujian di langgar-langgar. Misalnya itu kalau di barat namanya eulogi atau mungkin ode atau apalah ya. Jadi kayak nyanyian kematian itu misalnya ditutupi anjang-anjang, itu dinyanyiin anak-anak kecil. Mereka nggak takut, dari kecil itu sudah merasa kematian tuh barang sepele, hal biasa. Walaupun tidak menyepelekan ya, tapi dia kayak sesuatu yang ya sudah sewajarnya. Karena perjalanan ini tidak hanya tadi urip mau mampir ngombe, tidak hanya di sini. Orang mati terus njuk hilang kan enggak. Iya. Besok ada kehidupan lain, kira-kira gitu. Jadi enteng. Jadi itu tadi karena hidup sudah digariskan, ditakdirkan, sehingga ketika terjadi bencana pun juga halah ya nggak apa-apa, dilewati aja, dilakoni saja. Dilakoni saja dan itu enteng nanti. Nah dari titik itu akhirnya bencana atau kemalangan itu bukan sesuatu yang mengerikan, karena seluruhnya sudah ditakdirkan, sudah ginaris. Apakah orang Jawa kemudian fatalis? Pertanyaannya, apakah orang Jawa berarti gak pernah punya usaha? Bukan. Orang Jawa ada idiom begini, takdir iku iso diwiradati. Takdir itu iso diubah. Kira-kira gitu. Usahanya ada usaha untuk itu. Jadi mereka berusaha, tapi pada saat bersamaan berusahanya itu keputusannya tergantung juga Tuhan. Iya. Kira-kira gitu. Iya. Saya percaya itu. Ya. Nah, jadi ya sudah dilakoni saja. Yeah. Berusaha diselesaikan masalahnya, berusaha diusir pandeminya, berusaha di ini, tapi ya jangan berlebihan. Kita nggak takut sebagai diri. Lanjut. Makanya hampir setiap bencana ini tidak hanya di Jawa, tapi sudah beramplifikasi ke Nusantara misalnya. Itu menanggapi bencana tidak ada di dunia manapun dengan cara menertawakan. Banjir misalnya ya, banjir itu orang malah dolanan gitu, skateboard atau apa, Iya. gitu. Iya. Terus anak-anak kecil malah main bola-bola itu. Malah saya pernah itu pas kemarin Jogja itu banjir besar, maksudnya yang hujan nggak berhenti ya, ada beberapa titik. Saya itu kan keluar itu, di situ itu daerah situ itu saya keluar tuh. Itu kan sawahnya kelelep itu, tergenang gitu, malah pada mancing. Malam-malam hujan gitu. Ini jenis orang macam apa ini, kok bisa menangani bencana kok santai sekali, malah mancing gitu. Padahal sawahnya kelelep. Iya kayak gitu. Berhasil lah kabeh lah istilah ya. Jadi ini teknologi macam apa di pikirannya yang membuat dia bisa sangat santai. Makanya saya membaca ini teknologi mental, teknologi rohani yang membuat dia santai sekali. Makanya tidak ada kamus bunuh diri dalam masyarakat Jawa. Maksudnya begini, sangat jarang sekali kalau ada orang Jawa kok bunuh diri kebangetan. Semenderita apapun hidupnya, karena dia sudah wis digariske kok arep piye meneh. Sudah ditakdirkan sesengsara apapun ya. Santai, dan itu kayaknya juga terjadi di masyarakat Nusantara semuanya ya. Akhirnya santai sekali. Kemarin saya tuh lihat itu pas banjir besar itu ada yang di atas atap itu gitaran sambil nyanyi-nyanyi di bawahnya banjir gitu. Jadi malah jadi konten. Itu nggak mungkin terjadi di luar negeri. Oh iya. Mereka bisa menertawakan. Ketika mereka menertawakan kemalangan, artinya mereka tidak mau kalah dengan bencana. Mereka tidak mau dikalahkan oleh kemalangan. Aku luwih menang, kowe tak guyoni. Kowe arep nyiksa aku toh. Kowe tak guyoni, kira-kira gitu. Nah, dari titik itu kemudian teknologi orang Jawa itu kemudian ringan begitu. Yang tadi berdasarkan pandangan-pandangan dunia tadi. Kenapa?
Bahkan orang Jawa itu dalam merespon kebahagiaan, tadi kan kemalangan, sekarang kebahagiaan pun juga harus tidak boleh berlebih. Makanya orang Jawa itu dianggap orangnya datar. Kalau jenengan lihat di TKI yang pulang dari misalnya dari Malaysia atau dari Arab Saudi itu pulang itu biasanya nggak pernah kita lihat orang Jawa mempertontonkan emosi yang vulgar. Misalnya kan kangen sama istrinya apa berpelukan, nggak ada. ya datar saja. Ketemu suaminya yang bertahun-tahun ya datar. Baru nanti kalau di belakang sudah di kamar mungkin lain lagi. Oh ya. Tapi kalau dia mempertontonkan emosi itu kurang elok begitu. Jadi itu uang Jawa. Jadi ya dulu idealnya begitu, tentu tidak semuanya begitu. Tapi kira-kira nilai-nilai ideal yang dibayangkan sebagai sesuatu yang ideal itu, dan itu mengaruhi orang-orang Jawa. Bapak saya itu dingin, makanya capaiannya orang Jawa itu dia dalam merespon apapun, kebahagiaan maupun kemalangan itu kayak semacam datar. Dia tidak terpengaruh oleh kondisi di luar dirinya. Kalau dia masih menuruti respon stimulus di luar dirinya yang berubah, kondisi kenyataan yang berubah, itu nanti dia terumbang-ambing atau meletup-letup. Orang-orang yang meletup-letup itu tidak dikehendaki. Makanya istilahnya ada istilah hatinya sudah menep. Maksudnya apa? Ada kebahagiaan ya senang, tapi ya biasa saja. Ada kemalangan ya susah, tapi ya susah. Ya biasa saja. Nah ini dicapai orang Jawa lewat proses namanya lelaku. Lelaku itu bisa tidak hanya puasa, mutih, kungkum, tapi bisa misalnya lewat tradisi. Jadi misalnya begini, bahasa Jawanya orang Jawa itu karena kromo itu dia tidak bisa sangat dekat secara emosi. Misalnya jenengan ketemu saya, kemudian datang ke sini berbahasa Jawa kromo. Itu nanti kayak hubungan saya dengan jenengan itu berjarak. Iya kan. Jadi kayak ini yang begitu. Jadi kayak akrab tapi berjarak. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu agar emosi jangan diungkapkan secara vulgar. Oh, betul ya. Nah, jadi agar dia melatih dia agar dia melatih dia untuk datar, menep. Hatinya menep sehingga apapun kejadiannya dunia ini, mau sengsara mau susah, dia kayak datar. Kalau orang yang masih euforia, misalnya dapat rezeki, gembiranya minta ampun, itu kayak anak kecil. Masih terumbang-ambing. Masalahnya durung Jawa, kira-kira gitu. Nah, orang Jawa orangnya sudah menep. Nah, dari titik itu kemudian lakunya tadi lewat unggu-unggu, lewat bahasa, kemudian ada satu lagi, gendeng, lewat musik. Musik itu untuk menghaluskan rasa agar dia tidak kasar, tidak bergelombang. Rasanya menep sehingga dia menghadapi apapun kemalangan sudah tidak terkalahkan, kira-kira gitu. Nah, dari titik itu makanya kita kalau lihat Nela Karisma atau apa ya, satunya lagi siapa? Gue siapa? Ayu Tinting apa? Sisine siapa? Via Valen. Misalnya ada kuat dilakoni, nek rat kuat ditinggal. Iya. Padahal gini, saya ingin jelaskan. Loh, nek ra kuat ngakoni ya kudune ya dipisah. Tunggal. Kok malah ngopi. Tetap cinta walaupun bojoku galak. Nah, kayak semacam ada ambiguitas atau dilema yang nggak diselesaikan. Ya biarin saja. Nggak cocok, sebenarnya nggak menerima, tadi biarin aja. Kayak gitu. Jadi itu persis nanti menghadapi kenyataan hidup ini. Sudah dibiarin saja. Karena hidup itu bukan untuk dipikirkan tapi untuk dijalani. Makanya pikir dipikir karo melaku, karo lelaku kan kira-kira gitu. Terpanas semua itu penonton yang ada di studio ini. Bukan saya berdua tak loh ya, semuanya pada gitu. Oke, Mas Irfan, saya tak nyapa dulu ya Mas. Saya malah pakai ini dulu. Nih. Banyak teman-teman. Ya, ada Ridho, ada Kandang Buku, ada Ilham Quotes, ada Lutfi,
Huzali Muhammad, selamat malam semuanya ya. Saya panggil satu-satu. Mina Saroh, Kang Irfan idolaku dari Ridho, Mina Saroh Sungkem, terus Lutfi Gosa, Muhammad Sidoarjo hadir, Salim Damel tukang sapu langgar. Waduh, tukang sapu langgar. Ini nama IG-nya, nama aslinya mungkin Mas Irfan lebih paham. Terus oke. Pak Yai volumenya kurang keras, udah tadi. Suaranya kurang keras Mas. Wah, ini Udin Arsenali pecinta live IG-nya pameran buku ya. Masih kurang keras Mas Yai. Wah. Ya orang menep itu nggak boleh gede-gede. Kalau saya kan belum menep, jadi suaranya besar. Ya. Suaranya Pak Anwit versi lengkapnya bisa. Wah, ini ada yang sudah kasih tahu. Oke, sudah kita sapa. Ada Hilmi Zulfazri. Ada banyak ya ternyata yang ikut live IG. Mungkin yang dari live IG-nya Mas Irfan juga banyak, nggak bisa saya sapa. Tadi pertanyaan, kenapa disebut teknologi? Ya teknologi semacam apa ya, semacam teknik tertentu. Cuma kan ini tekniknya tidak fisik. Ya. Nah, kira-kira gitu. Itu terjadi dalam proses pikiran, mental gitu. Atau bahkan dalam kasus Jawa itu dibantu dengan laku ya. Karena teknologi itu kata sekarang ya, teknologi. Ya, itu kayak diistilahkan metafora lah ya. Metafora ya. Sama kayak kata teknokrat itu kan juga tidak semuanya pakar teknik. Iya iya ya. Oh, oke. Teknokrat itu ya ada yang ilmu sosial juga dalam pengertian fisik ya. Nah, makanya saya menggunakan kata teknologi itu maksudnya itu. Jadi teknik pikiran tertentu lewat perkembangan kebudayaan sebuah masyarakat yang melahirkan pikiran tertentu yang membantunya bisa survive sampai sekarang. Iya. Oh ya, apa ya? Mental itu juga berkembang ya, iya, berdasarkan lelaku yang dihadapi gitu ya. Ya. Oke. Orang Jawa itu banyak cara. Ini ada hubungannya dengan teknologi spiritual yang kita bicarakan tidak? Misalnya wong Jawa ki ana gawe jenang abangan, kemudian ya ana apa ketan hitam, kemudian ada oke banget itu ana bubur lodeh, ana jenang lodeh. Kemudian saya ingat sekali Mas Irfan, pada saat sebelum 1 minggu sebelum bencana gempa di Jogja tahun 2000 berapa ya, gempa Jogja 2006 kalau nggak salah itu, simbah saya itu menyuruh ibu saya untuk nyantol ke ketupat isinya beras. Nah di situ alhamdulillah rumah saya yang bangunan tua itu tidak roboh, tapi memang meletak dan bisa dimasukin orang peletakannya itu, tapi tidak roboh dan keluarga selamat alhamdulillah. Nah ada hubungannya dengan pikiran teknologi spiritual yang apa yang disebut apa ini? Ini usaha-usaha yang dilakukan orang-orang Jawa itu seperti apa, Mas Irfan? Begini, sebenarnya dalam konsep Jawa itu seluruh hal termasuk yang lelakon hidup, lelakon hidup, perjalanan hidup di dunia ini yang kita diami itu tidak hanya jagat fisik. Begitu. Okay. Jadi tapi juga jagat rohani. Jadi kalau dulu ada jagat ini itu yang mengaturnya itu tidak hanya materialisme, materi saja, hukum kausalitas sebab akibat dalam sains, tapi bahwa mereka mempercayai bahwa dunia ini berlangsung ya ruhani, ya jasadi. Ya makanya usaha-usahanya tidak hanya lahir tok. Oke. Misalnya ada pandemi, ya sudah dicari penyebabnya apa secara lahir, secara ilmu, secara sains. Tapi usaha batin, usaha ruhani juga harus dijalankan. Nah, orang Jawa biasanya memakai simbol-simbol atau istilahnya ada ubur rampe untuk menjalankan bukti dari kesungguhan tekadnya untuk mengusir kemalangan. Makanya bahkan disimbolkan sudah pada taraf tradisi yang kompleks. Misalnya orang selamatan kan tujuannya berdoa. Ya. Kira-kira gitu. Ya, kayak ini.
berdoa, misalnya ada kenduren atau ada merti dusun gitu kan, berdoa sebenarnya, sodakohan. Karena tapi mereka juga memandang bahwa ini adalah usaha ruhani yang perlu ubur rampe. Oh, ubur rampe namanya ya? Ya, ubur rampenya yang misalnya sampai dibikinin kalau bulan ini kasih bubur apa, kalau kemalangan ini nanti tumpeng atau apa. Yang itu menyimpulkan tertentu di mana dunia yang penuh simbol, dan dari situ mereka bukti kesungguhan, termasuk bukti betapa kompleksnya nilai pandangan dunia yang sudah diyakini itu akhirnya melahirkan corak-corak kebudayaan yang sudah kompleks. Itu doa termasuk doa termasuk doa ya? Doa. Nah, kalau dulu orang Jawa, kenapa saya nyebutnya Jawa Islam, kan banyak di misalnya begini, kata ngemis. Jenengan tahu ngemis itu loh. Kalau ngeten ya. Ya, meminta-minta itu dari kata kemis, kamis. Baru tahu ini. Enggak tahu kan? Ya, baru tahu. Karena di dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa bersodakohlah sebelum Jumat. Nah, orang Jawa menafsirkannya hari Kemis. Kira-kira gitu. Makanya dulu orang-orang Kemis, kalau orang-orang Jawa Islam itu bersodakohnya pas hari Kamis. Begitu. Makanya banyak orang yang ngemis-ngemis. Gitu. Di hari Kamis. Di hari Kamis. Dulu biasanya pondok-pondok pesantren lama. Itu biasanya kalau belajar seperti kayak tradisi rahib-rahib Buddha di Burma. Iya. Pernah lihat filmnya gitu. Kayak meminta-minta karena mereka mendedikasikan hidupnya untuk belajar agama, mendedikasikan untuk melatih secara rohani. Akhirnya masyarakat yang nggak bisa melakukan itu bersedekah. Betul. Iya. Dikasih. Makanya dulu kalau santri-santri mbah saya itu kalau hari Kamis, tapi saya cuma dengar cerita dari ibu ya. Itu santri-santri itu keluar dari pondok terus ini menyebar ke desa tetangga, ngemis. Hari Kamis. Kalau dulu istilahnya orang ngisin-ngisin ya. Apa ya? Karena memang jadi mereka sudah sama-sama tahu. Iya, karena nggak bisa melakukan malah sedekah. Malah senang menghargai itu. Karena mereka orang-orang tanda petik orang-orang suci yang mendedikasikan hidupnya untuk pelajaran-pelajaran suci lah. Iya. Dan akhirnya mereka ngemis kira-kira. Dan itu sampai hari ini. Beberapa pendapat saya tidak ngawur. Misalnya kayak Martin van Brunesen itu juga ngomong itu, bahwa kata ngemis itu dari kata Kamis, hari Kamis begitu. Jadi ada banyak para pakar yang sudah juga mengungkapkan itu. Nah, tadi simbol-simbol tadi itu sebenarnya untuk mengkaitkan bahwa setiap peristiwa itu harus disambungkan dengan kemahakuasaan Tuhan. Misalnya saya contohkan, misalnya gini, peristiwa misalnya tumpeng itu kan cuma makanan, badokan lah kasarnya. Tapi kok harus dikaitkan dengan Tuhan, tumuju ing pangeran. Nah, tumpeng ada tumuju ing pangeran. Ya, misalnya gitulah. Jadi itu istilahnya kalau di orang Jawa namanya jarwo doso. Jarwo itu tegas, doso itu dosa ke atas. Bahwa makna di dunia ini harus terkait dengan Tuhan. Bahkan termasuk aktivitas paling profan, tidak sakral, makan, itu harus terkait dengan Tuhan. Kalau enggak nanti, nah makanya saya heran kemarin misalnya begini, misalnya ada debat, karena kalau pengetahuan tradisi kan misalnya ya semuanya itu sudah ginaris, ditakdirkan. Tapi kalau dari perspektif sains kan nggak seperti itu. Perspektif ilmu pengetahuan, kampus itu kan nggak seperti itu ya. Semua itu berdasarkan ini. Akhirnya tampuk. Kata, wah nggak usah takut sama corona, ya takut ya sama Allah saja. Misalnya gitu. Ayo coba, kamu sekarang ditungguin macan. Takut nggak? Ya takut. Itu menurut saya debat nggak produktif. Padahal maksudnya sederhana gini. Karena pandangan dunia Islam Jawa yang kayak gitu, atau orang Indonesia yang seperti itu, mereka itu menganggap remeh apa kemalangan itu memang sudah ditakdirkan. Bukan berarti mereka nggak takut sama macan, nggak takut sama, bukan itu, tapi
loh kok kamu takut sekali? Kira-kira gitu loh. Iya, iya. Ya, santai aja. Ya misalnya harus berusaha, ya berusaha saja. Untuk Kalau tapi istilah jangan sampai paranoid terhadap. Nah, iya, kalau sekarang itu namanya parno itu ya. Iya. Oh, parno banget gue gini itu ya, terlalu parno. Iya, iya, betul, betul. Nah, berarti misalnya kemarin masyarakat orang Jogja itu kan lodeh 7 warna itu simbol apa? Simbol usaha batin apa betul? Iya, jadi tadi itu sebenarnya simbol doa. Kan jadi kalau di orang Jawa itu mempercayai satu bahwa doa itu agar terlaksana, terkabul itu perlu sodako. Jadi sedekahan istilahnya Iya, orang iya, dulu. iya. Jadi selamatan itu aslinya doa dan Sedekah. berbagi. Nah, Berbagi. kira-kira Iya, gitu. iya. Jadi kalau makanya banyak yang percaya misalnya begini, kamu lahiran misalnya hamil, pas lahiran kok susah, coba kamu sedekah nanti biar cepat lancar. Ya, Misalnya betul, betul. Iya, kan, iya, kayak iya. gitu kan. Nah, mereka sangat meyakini itu. Dan ya kita nggak bisa cross check itu benar atau tidak. Wong ini sudah keyakinan, gitu kira-kira gitu. Dan nggak perlu di cross check, maksudnya bener enggaknya. Nggak perlu Kalau dikasih unsur-unsurnya apa gitu. Oh, jadi nah, cuma karena orang Jawa simbolnya sudah kompleks, akhirnya bisa bermain simbol macam-macam. Bisa kadang sudah nanti bencana ini sajiannya ini, bencana ini sajiannya ini, kayak gitu. Itu sudah kompleks sekali sehingga orang-orang hari ini sudah nggak bisa memahami rasionalitas itu, kira-kira gitu. Misalnya begini, kemarin ada yang sedekah untuk menolak pandemi itu di Pati atau di mana ya, itu pakai janur misalnya gitu. Oh. Karena misalnya mereka menyimpulkan begini, corona itu kan takutnya sama panas. Janur itu kan dari kata janur. Nah, misalnya gitu. Oh iya, oh iya. Nur itu kan cahaya itu kan panas. Nah, misalnya gitu loh. Jadi kayak disimbol-simbolin kayak gitu yang ya kita nggak bisa ngecek itu apa ya secara sains misalnya benar atau enggak, yang nggak perlu juga. Tapi dengan cara itu mereka meyakini bahwa itu adalah simbolisasi dari situnya bahwa dia meyakini nur itu kan hubungannya dengan Tuhan. Nah, kira-kira gitu. Yeah. Nah, dari situ mereka meyakini bahwa ini adalah usaha batin saya plus usaha lahir juga. Dan dari situ semoga dan keputusan terakhirnya kita hanya bisa berusaha. Yeah. Tapi yang menentukan adalah Tuhan. Kira-kira gitu. Yeah. Makanya dulu itu di Jawa itu ada, kalau jenengan buka buku-bukunya Ki Ageng Surya Mentaram itu ada kata namanya bahasa Jawanya setiar. Setiar itu Setiar. Diserap dari kata ikhtiar. Ikhtiar, oke. Jadi ada ya takdir ki iso diwiradati. Takdir itu bisa diubah tapi bisa diusahakan agar berubah. Cuma nanti keputusan terakhirmu harus juga mengandalkan skenario Tuhan, mau diambil enggak penyakit itu begitu. Itu konsep berpasrah. Makanya ilmunya orang Jawa itu nanti simpel-simpel. Sabar, ikhlas, pasrah, tawakal, lilo, legowo, ya kira-kira gitu. Dan itu seluruhnya diambil dari istilah-istilah Islam, sabar, ikhlas. Ya kan bahasa-bahasa agama Islam gitu. Dan itu yang membentuk pandangan dunia, membentuk teknologi rohani untuk menghadapi situasi kemalangan maupun kebahagiaan. Sehingga dia bisa jejak, bisa tatak menghadapi bencana, menghadapi kemalangan, dan dengan cara itu mereka kan dikenal yang paling ulet toh. Orang Jawa itu ulet dalam menghadapi kemalangan apapun. Itu bahkan mereka gini, kalau jenengan lihat itu banyak pembantu yang orang Jawa di Jakarta misalnya begitu. Itu misalnya mereka orang yang nrimo ing pandum. Trimo ing pandum. Jadi misalnya jadi pembantu itu nggak berusaha, nggak terima aku harusnya jadi bos. Sampai dia mati pun kadang-kadang masih jadi pembantu, nggak pengen jadi bosnya. Ya memang tempat saya di sini. Kira-kira gitu, sehingga mereka kok kayak pasrah banget kira-kira gitu. Nah tapi ada kelemahannya.
Satu kelemahannya orang Jawa karena sikapnya itu, karena menempatkan kemalangan itu sebagai sebuah ginaris, ya diusahakan, tapi akhirnya karena dia sudah terbiasa menghadapi kemalangan, dia tidak menuntut perubahan. Oh iya. Jadi dia misalnya nggak terlalu protes. Iya. Ya mungkin kondisi Indonesia hari ini itu yang lainnya pada kerusuhan atau apa, Indonesia Nyantai. nggak terjadi ya, mungkin ada pencurian itu karena mungkin udah lapar banget atau gimana, tapi intinya kan tidak ada anarkis yang sangat luar biasa ya. Ini ada unsur Nah ya kayak misalnya begini, saya contohkan begini, di Perancis misalnya ada pajaknya dinaikin sedikit, itu kota itu turun jalan. Iya. Ada pejabat korupsi 1 atau 2 itu sudah turun jalan. Iya. Kita itu kemarin itu ketua MA, seluruh anggota DPR, MPR. Korupsi apa kemarin itu yang Anas Urbaningrum itu, yang Hambalang itu. Itu seluruhnya korupsi. Enggak ada yang protes. Enggak ada yang turun jalan. Ini masyarakat apa? Enggak ada yang protes. Kalau di barat itu sudah akan melahirkan revolusi. Di sini orang udut-udut aja, ditindas ya diudut, kira-kira gitu. Nah, mungkin itu kelemahannya, sehingga saya nggak tahu itu kelemahan atau kelebihan, tapi mungkin dari sudut pengetahuan hari ini mungkin dianggap sebagai kelemahan karena kok relatif kayak fatalis, pasrah gitu, kira-kira gitu. Tapi ternyata itu juga menunjukkan kelenturan, keuletan orang Jawa untuk menghadapi ketangguhan untuk menghadapi kemalangan dan bencana. Iya, waktu terjadi bencana dulu juga saya ingat banget, karena terlibat di ketika bencana gempa itu kan terlibat di volunteer juga kan. Itu tidak ada yang tolong perasaan, tapi lebih kepada untung mas aku ki ora kebruan, padahal rumahnya hancur gitu. Kemudian ada yang patah kakinya misalnya gitu, untung ora dibundut nyawone, untung masih untung itu orang Jawa. Ini bentuk apa ini? Bentuk apa mas? Makanya namanya orang Jawa itu banyak unsur untungnya. Untung, bejo, apalagi selamat ya. Nama itu ya. Namanya banyak sekali kan. Ya, itu kan menandakan bahwa kita itu masih untung aja. Iya. Jadi kayak bisa menawar kemalangan itu bisa terus merendah. Jadi nah dulu corone Cak Nuni kira-kira gini, 50.000 cukup mboten? Wah cekap. 20.000 wah cekap mawon. 5.000 nggih dicekap-cekap. Jadi masih ada terus teknologi pikiran yang membuat dia enggak apa-apa. Nikah nih ya bismillah. Nah, gitu. Sekarang kredit motor itu apa ya, kalau ditakar secara ekonomi apa ya kuat semua, apa yang mampu, tapi ya pokoknya panian. Nah itu ketangguhan, keuletan, ya nggak tahu itu kelebihan atau apa, mungkin dari sudut pandang keilmuan itu dianggap irasional gitu mungkin ya. Tapi dari sudut tradisi itu itu apa, kelebihan. Kelebihan, keuletan yang membuat dia tidak menyerah terhadap bencana atau kemalangan. Bahkan kalau kadang orang Jawa kalau ditanyain misalnya lagi mengalami bencana itu kadang ngomongnya datar. Iya kemarin enggak sampai wah aku enggak sampai, sudah datar. Nah itu kemampuan teknologi ruhani mental yang membuat dia bisa stabil, nggak putus asa, datar begitu. Sehingga apapun kejadian di dunia ini tidak akan mempengaruhinya dia. Kira-kira relatif dia bisa stabil gitu. Ya tentu tidak semuanya seperti itu ya, tapi dia semacam nilai ideal yang berusaha dicapai oleh orang. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Tapi orang semuanya tahu nilai itu. Orang pengen sampai situ, ada yang sampai, ada yang enggak, kira-kira gitu. Tapi mereka tahu semua dan pengen mengusahakan yang ideal itu. Sampai ke titik itu di mana orang bisa menep di pikiran, dengan di hati, dirasa, sehingga dari situ dia bisa menghadapi bencana secara mulus, secara
secara tenang. Makrifat, nah. Gitu ya. Levelnya semuanya kira orang Jawa itu posisi hakikat atau mungkin tarekat gitu ya. Seperti itu mungkin ya. Dan satu lagi, nah salah satu ilmu hakikatnya, ilmu kasunyatan kalau orang Hakikat Jawa. berarti tingkat. Kan hakikat itu bahasa ininya itu sunyoto, bahasa Jawanya itu. Kenyataan. Oh, hakikoh itu hak itu nyata artinya. Hakikat itu kenyataan. Nah, orang Jawa memaknainya sebagai ilmu kasunyatan. Nah, kira-kira gitu. Ilmu kasunyatan itu ilmu yang memandang aspek buruk maupun positif, baik. Baik. Dia bisa menawarnya apa mendamaikan misalnya peristiwa-peristiwa buruk di dalam hidupnya. Misalnya dia usahanya gagal gitu, ya diambil hikmahnya. Orang dersulo. Iya. Sopo ngerti DKI dengan kejadian buruk ini, saya mendapatkan pelajaran. Karena hidup ini perjalanan, nanti maknanya ditemukan nanti. Jangan dipikir sekarang. Makanya urip itu dilakoni wae, dijalani saja. Jangan terlalu berspekulasi kayak orang filsafat dulu, dipikir ngantek stres dulu. Gitu akhirnya nggak ketemu malah gila. Nah ini enggak, sudah nanti dipikir sambil jalan, nanti ketemu maknanya, hikmahnya di depan. Oh dulu itu saya gagal itu bener, bagus itu. Dulu kan peristiwa buruk, gagalnya itu kan. Setelah perjalanan panjang, oh ya bener, hikmahnya kalau saya nggak gagal mungkin saya nggak sampai sini. Nah kira-kira gitu. Benar. Dari situ kan jadi peristiwa yang dulu buruk itu jadi baik setelah proses lelaku berjalan, setelah menjalani hidup ini. Dari titik itu kemudian dia bisa mengambil makna, mengambil tegas. Nah sering saya contohkan rokok itu tegesan. Kalau sudah jadi ini. Betul nih, tegas nih. Nah, ngerokok itu kan membantu kita negesi urip ini, membuat makna atas hidup ini. Tenang pikiran nih, kemudian dimenep ke hatinya, sing urung belum bisa diterima, kenyataan yang belum bisa diterima ya sudah ditanggalkan dulu. Nanti di ujung perjalanan, di tengah perjalanan, insya Allah ada makna yang mengikutinya. Yang saat ini kita tolak, misalnya aku gak terima, aku kok cawe dok gak gelem nompo aku misalnya. Tapi nanti setelah berjalan mereka oh iya benar. Kalau seandainya saya jadi sama dia, mungkin saya akan malah bencana. Nah, misalnya gitu, kira-kira gitu. Nah itu hidup ilmu kasunyatan. Jalannya adalah laku. Atau kalau di orang Jawa itu sudah ada kesusastraan namanya suluk. Suluk itu artinya juga berjalan. Kesusastraan tembang mocopat itu. Jadi ada nanti dandang kulo. Dari mulai lahir. Gending itu tadi ada gending. Sampai nanti pocong di pocong sampai di itu semuanya adalah perjalanan besar. Perjalanan besar manusia menghadapi lelampahan, lelakon. Makanya nanti wayang itu juga mengajarkan lakon. Jawa keren banget. Nah, iya. Bisa ditembangkan. Iya, bener. Dan semuanya syarat makna ya, dandang kula itu. Makanya orang melihat wayang itu melihat sebenarnya bukan loh, wayang kan cuma kulit. Kok bisa membuat kita nangis, tertawa? Karena kita sedang melihat lakon kita sendiri, lelakon hidup kita sendiri. Dia hanya bayangan, wayangan. Wayang itu kan bayangan. Iya. Bayangan atas lelakon hidup kita sendiri. Lakon itu apa? Lakon misalnya Durno, Karno tanding, Semar bangun kayangan misalnya gitu. Itu sebenarnya sedang melihat lelakon kita sendiri. Wayang mengajari kita melihat diri kita sendiri kira-kira. Sehingga aku iki wis terpurung laku kuning donya iki. Urip ki mok sak derma nglakoni. Tugase menungso menjalani hidup ini, mendapatkan dermonya apa di dunia ini. Derma itu semacam tugas atau amanat. Kowe iki janjane dilahirkan ning donya iki duwe amanat dhewe-dhewe, dicari dengan cara menjalani. Engko nek wis ketemu perjalanannya itu akan membuatmu tenang.
Misalnya kamu miskin, tetap bahagia. Misalnya kamu kaya, kamu tetap bahagia. Kamu setengah miskin, kamu bahagia. Karena kamu sudah memenuhi amanatnya Tuhan. Dermone lelahku, kira-kira begitu. Kalau orang berpanduan seperti, orang tidak lagi iri dengan capaian orang lain. Karena yo kae dermone ning kono, aku dermone ning kono. Sehingga sudah tidak iri lagi, mencari kesejatian diri dengan eksemplar lakon-lakon hidup di wayang, di serat-serat, di kehidupan, kira-kira gitu. Nah, itu namanya ilmu kasunyatan untuk mencapai hakikat. Lakunya lewat tarikat, kira-kira gitu. Disiplinnya lewat syariat. Syariat. Okay. Nah, nanti kalau sudah sampai ilmu kasunyatan, rasanya akan tajam, sudah sampai makrifat. Itu. Makanya nanti panduannya bukan lagi pikiran saja, tapi panduannya sudah rasa. Rasa. Karena hidup itu sebenarnya punya rasa. Kita tinggal ngikuti aliran pergerakan hidup ini. Kalau nanti sudah klik antara jagat alit dan jagat besar, nanti kamu tinggal mengikuti arus. Kalau ilmunya Sunan Kalijogo itu ngeli ilining kali. Nah, hidup itu sebenarnya menjalani ngeli aliran takdir kita. Karena seluruhnya itu sudah digariskan. Kita tinggal, masalahnya kadang orang-orang itu dengan berbekal pikirannya pengen bikin jalan sendiri, akhirnya kesusahan. Pengen bikin aliran sendiri, nggak kalian cilik kali kecil gitu, pengen bikin jalan malah kesusahan. Padahal ini ada ritme tuh. Hidup itu adalah ritme, tinggal dijalani, mencari kesejatian yang membuat kamu sejati sebagai manusia, dan dari titik itu kamu akan sampai bahwa hidup ini adalah mampir ngumpi. Perjalanan singkat. Perjalanan itu akan dilanjutkan setelahnya, kira-kira gitu. Jadi peristiwa kematian itu peristiwa sepele. Hidup ini juga peristiwa sepele. Makanya orang menertawakan. Saya senang puncak dari ilmu Jawa itu menurut saya tuh ketawa. Santai saja, ditertawakan. Kalau ada motif-motif yang terlalu luhur gitu misalnya. Saya itu adalah pengarang besar. Sudah buku saya yang banyak. Sudah banyak yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Terus diterjemahkan ke Inggris, lah terus njuk ngopo? Kayak ditertawakan sendiri gitu. Jadi capaian-capaiannya sendiri itu ditertawakan. Walah, sapa to kowe? Kok koyo yo. Jadi itu yang membuat menurut saya kita bisa jadi sakmat ya, tengah-tengah gitu. Enggak seolah-olah orang suci, enggak. Kalau ditanya, padahal dia melakukan kerja besar misalnya, membangun lembaga, ditanya, kamu misimu apa? Halah mas, mau golek pangan kok, golek rezeki kok. Padahal sebenarnya dia punya misi besar, tapi di depan orang dia menjawabnya hanya ringan, biar sederhana. Biar sama pada umumnya orang, bahwa orang itu nyari rezeki, jangan cita-citanya besar. Ya bukan tidak punya cita-cita besar, punya cita-cita besar, tapi kayak semacam ada usaha relativisasi terhadap yang memutlakan, yang gede-gede, yang luhur-luhur. Ya santai saja. Biar kita tidak kecenderungan ego kita terlalu membesarkan diri itu, luruh turun, nanti naik lagi turun gitu. Ya. Jadi kayak orang sederhana. Makanya simbolnya nglegono. Nglegono itu apa ya? Kalau huruf Bonocoroko itu, kalau nggak disandangi itu nglegono namanya. Oh ya, nggak dikasih cerot, nggak dikasih taling. Ya. Itu simbolnya sudah lepas baju, klerenan sak meneh iki. Nyantai-nyantai tutut. Nek wong Jawa nglego. Iya. Lego atau nglegono. Kira-kira gitu. Kalau huruf nglegono. Nah, itu sudah nggak sudah mengumumi, sudah tidak membedakan dirinya dengan orang lain. Yang lainnya ke sawah ya ke sawah, yang lainnya bekerja ya kita juga bekerja, tidak. Jadi tidak membuat yang sok-sok ingin tampil beda, enggak. Jadi sudah ngelumrai, sudah ngumumi orangnya orang, agar dia tidak dipandang sebagai orang yang berbeda. Sudah biasa saja. Dari titik itu kemudian dia punya kebesaran hati, karena yang menilai itu bukan kemuliaan seseorang, itu yang nilai bukan orang tapi di hadapannya, kira-kira gitu. Ya sudah, di sini sama aja, nggak apa-apa, kira-kira begitu.
Ya mohon maaf tadi kejeda untuk IG-nya karena mungkin terasik ya kita nggak lihat sudah terjeda. Mas Irfan, saya itu nggak tahu, saya mungkin dapat pelajaran dari ibu saya gitu, bahwasanya ketika saya weton kelahiran saya itu selalu dikasih jenang abangan itu. Kemudian kalau ada peristiwa apapun gitu, ya wes oleh bejamu. Itu mungkin pondasi-pondasi yang saya tidak terasa. Tapi Mas Irfan tadi sempat mendidik saya ketika bilang bahwa kemalangan kita hari ini gitu, kemalangan itu menjadi saya itu sekarang lebih halah iki engko mesti ana dalane. Iya. Percaya itu. Orang Jawa itu iso entuk ilmune itu apakah kayak ibu saya, karena ibu saya Jawa banget ya. Kebetulan eyang juga sangat tradisi, bahkan ibu pernah jadi kalau orang nikahan itu urutan nikah itu loh, orang Jawa itu ibu sangat detail dan saya pernah mendampingi beliau ketika mempersiapkan hal itu. Nah, cara mendidik orang Jawa yang Mas Irfan ceritakan tadi itu seperti apa toh, kok iso nyerep, kayak saya aja nyerep itu dan kaget ilmu itu ternyata bisa dijabarkan sangat detail. Mas Irfan bicara tadi, ngomong tadi iki lho carane wong Jawa ngajari anak-anak putune, pemikirannya, dan tidak terasa loh. Saya nggak kerasa kalau saya sudah dikasih pelajaran. Begini, kasusnya orang Jawa itu mengajarkan pelajaran hidup lah kira-kira. Itu bukan tidak banyak cakap sebenarnya. Ya dia dengan percakapan, tapi dengan cara mengajaknya untuk menjalani. Makanya kadang lewat perbuatan. Nanti kalau sudah besar, insya Allah dia tahu sendiri. Kira-kira gitu. Yeah. Bahkan untuk mencari sendiri. Hanya kadang-kadang golek ono, carilah galih kangkung misalnya gitu. Gitu. Sudah nanti sampai dia tua itu nyari itu. Padahal galihnya kangkung itu rak kosong lah. Iya. Intinya kangkung di tengahnya itu suruh nyari. Nggak ketemu. Buka rata ono. Simbol ya, apa ya? Itu sanepan. Sanepan ya, pasemon, sanepan gitu. Sanepan yang orang Jawa. Nah, karena ilmu itu sudah murni tinggal tradisi, akhirnya diturunkan, orang tidak lagi bisa mengenali kandungannya, hanya menjalani tradisi itu, tidak lagi mengenali ilmunya, kira-kira kan gitu. Iya. Nah ya sebenarnya tugasnya intelektual itu yang kemudian menggali ulang. Masalahnya kampus kita kan sudah tidak mempelajari itu. Iya. Akhirnya saya ya golek-golek sendiri kan, kira-kira gitu. Cari-cari sendiri yang kemudian berusaha merekonstruksi lagi. Toh itu tradisi itu juga masih kita warisi, masih kita gunakan. Kenapa tidak diilmui kembali? Nah mungkin saya kemudian tergerak. Plus juga karena pergulatan rohani saya juga akhirnya memaksa saya untuk berjalan ke situ, kira-kira gitu. Dan akhirnya ya mungkin yang saya sampaikan ini tidak ditulis di buku. Iya. Dan saya merasakan bahwa apa yang dikatakan, loh iya ya. Makna-makna yang yang terdiksi tadi itu benar-benar luar biasa ya. Nah, misalnya kayak tadi. Jawa itu. Petung misalnya. Perhitungan itu kan ilmunya sainsnya orang dulu. Petung, ya. Jadi mereka mempercayai bahwa dengan persis seperti kayak doa di dalam Islam itu kan, misalnya kalau kamu berdoanya di Mekah itu kan beda. Ya. Kalau kamu berdoanya di bulan Ramadan itu kan berbeda daripada kamu berdoa di bulan yang lainnya. Artinya waktu dan tempat itu penting untuk sebuah ijabah, untuk terkabulnya sebuah doa, kira-kira gitu. Makanya terus mereka menggunakan ilmu petung begitu. Hari ini baik. Nah cuma kan kita sudah nggak ngerti rasionalitas
ilmu itu kan kita cuma menerima oh pokoknya ini buruk ini jelek kan gitu. Kalau dulu nalarnya tiap orang itu punya primbon sendiri. Nah primbon iya. Punya petung sendiri atas dirinya dengan cara melihat kejadian alam gitu, ditaksir sendiri. Ya tentu ada panduan primbon yang umum ya, tapi kira-kira orang itu sejatinya harusnya punya primbon. Itu sebenarnya dari kata apa ya, rimbu atau imbu. Imbu itu apa? Imbu itu kayak jenengan ngimbu sawo misalnya. Ngimbu itu menyimpan. Apa ya? Apa ya? Main matang cepat apa main matang? Ya, matang kan. Matang ya. Nah, ngimbu ya. Ngimbu banyu imbon itu banyu simpanan diendepkan di belakang misalnya. Nanti kalau ada minta tak kasih banyu imbon misalnya. Yeah. Nah, primbon itu sebenarnya perimbon. Perimbuan itu kitab simpanan. Nah, kitab yang disimpan sendiri, kira-kira gitu. Iya. Untuk dirinya sendiri sebenarnya kan gitu, untuk dari ilmu yang sudah turun-temurun, plus dia juga ngamati terkait kehidupan sehari-harinya, membaca alam. Makanya dulu penuh pralambang. Kalau dengan alam ya sasmito, kalau ada pralampito, ada sanepo, ada pasemon, ada macam-macam, ya kan? Orang Jawa kalau tadi yang sudah sampai rasa tadi, itu akan membaca itu. Misalnya saya mau keluar ada burung apa perenjak, cicut misalnya. Oh saya harus tunda dulu. Gitu. Iya, ibu saya pegangannya primbon. Saya ingat banget bahwa ketika ada kok panase terus luar biasa gitu, ibu langsung buka gitu. Ora apa-apa le Rano apa mangkato gitu. Jadi kalau saya itu kadang-kadang kalau ingin pameran buku itu tanya sama ibu saya, iki apik ra to, Bu? Dulu memang saya pernah ngambil primbon ibu saya, tapi ya ini kenakalan ya. Saya cuma cerita sedikit Mas Irfan. Kenakalan itu jadi ketika itu kan baru seneng-senengnya main samgong gitu. 100 rupiah gitu. Itu kalau di kampus itu ayo nanti kita samgong dengan nah itu saya buka primbon. Wah, mlakune ngalor. Iki omahe ngadep wetan. Berarti aku kudu linggo ngadep ngulon ngono lah. Menang ya, Mas. Primbon itu. Nah, tapi itu dulu gitu ya. Jadi memang keren banget itu primbon, kitab primbon. Apa ya itu kitabnya orang Jawa apa? Nah, jadi primbon. Dia terkait lelaku tadi ya, bahwa hidup ini adalah lelakon, perjalanan. Dia mengikuti ritme tidak hanya keinginan dirinya sendiri, tapi ingin mengikuti ritme semesta. Gitu. Jadi maksudnya apa? Ingin mengikuti tadi aliran ngeli ning kali tadi. Tidak berdasarkan nafsunya saja, tapi dia pengen menyelaraskan lelakonnya, perjalanan hidupnya ini dengan kehendak alam, kehendak macam-macam, sehingga semuanya perlu dihitung. Kira-kira gitu. Nalarnya begitu, sehingga perlu dicocok-cocokkan. Iya. Agar dia tidak egois dalam menjalani hidup, agar dia memasrahkan perjalanan ini selain usaha dari dirinya juga, tapi juga memasrahkan bahwa kita itu kecil, ada Sang Maha Berkehendak, Tuhan, di mana kita terus mencantolkannya terus-menerus bahwa aku ki ora egois, ra karepku dhewe tok, orang nggih mongso ora macam-macam, tapi terus-menerus menyelaraskan itu. Kadang tunduk pada hukum alam. Padahal sebenarnya pengen metu, tapi gara-gara ada perenjak bunyi nggak jadi keluar, misalnya gitu-gitu. Jadi seluruhnya ditangkap. Kalau istilahnya orang dulu itu mikrokosmos sama makrokosmosnya harus selaras. Kalau sudah selaras nanti enak hidupnya. Sudah sesuai dengan aliran kita dengan alam itu, aliran takdir bahkan. Tuhan, alam, manusia, kemudian manunggal, kira-kira gitu. Sudah jadi, makanya jadi, nah orang sekarang memahami manunggalin kalau Gusti berarti campur dengan Tuhan, bukan gitu. Iya. Itu buruk sekali cara berpemahamannya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya itu adalah bahwa kita menakar diri kita. Hidup ini adalah lelakon yang suci, lelampahan yang wingit,
Sehingga kita jangan hanya memaksakan kehendak kita, nafsu kita, tapi juga kemudian menyelaraskan diri dengan kehendak alam, kehendak Tuhan. Alam itu sebenarnya adalah kudratnya Tuhan, itu juga kehendaknya Tuhan yang sudah ketetapannya Tuhan. Dipetani semua, akhirnya kemudian dia bisa selamat, kira-kira gitu. Selumun selamat kan kira gitu, agar semuanya selamat. Makanya namanya selamat, Nugroho, Rahayu, Bejo, kira-kira gitu. Iya. Seluruhnya mengacu kepada unsur salam, kedamaian, keselamatan, Islam sebenarnya kan begitu. Selamatan itu dari kata Islam. Nah, mungkin ilmu ini sudah tidak lagi bersambung dengan keilmuan Islam hari ini ya, yang pengennya syariat tok. Kalau orang dulu utuh gitu loh, kira-kira gitu. Orang tidak mengerti lagi sambungannya. Tradisi ini yang dulu sebenarnya sudah dinafasi oleh pandangan dunia Islam, tapi kemudian sudah terputus. Nah, mungkin ya tugas orang-orang seperti kita ini yang kemudian harusnya mengilmui kembali warisan tradisi ini yang sebenarnya itu ditinggalkan oleh tidak sama sekali bertentangan dengan agama yang dianut secara umum oleh orang Jawa ya, tapi justru malah itu resapan dari pandangan selaras dan itu keren. Dulu di zaman Abbasiyah Umayyah itu juga belajar namanya ilmu astrologi, peto gitu, juga zaman Islam awal juga kayak gitu. Dan di Melayu wong Jawa ya wis sinau ya. Orang Melayu juga menggunakan petung, orang Aceh juga menggunakan petung. Ya itu sainsnya orang dulu. Kira-kira gitu. Karena belum ada ilmu sains kayak hari ini. Sekarang ketika modus sainsnya berganti, nah ini dianggap klenik, tahayul, bid'ah, gitu-gitu. Karena sudah modus berpengetahuannya berbeda. Padahal bisa jadi mungkin ilmu itu banyak baiknya, tapi juga sudah banyak penyimpangannya. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak diurusi kan ya tambah penyimpangannya gitu. Ya harus diilmui kembali, kira-kira begitu. Dan dari cara itu yang kemudian toh kita itu wong jenengan misalnya ibu jenengan masih gitu dan masih mewarisi itu, ngopo ditinggal kan gitu. Wong itu juga baik. Kira-kira sangat baik. Sangat baik. Dan menuntun pola hidup orang Jawa sampai hari ini. Dan bahkan kemarin saya itu dapat pari rimbon Sunda misalnya. Di Sunda itu juga ada. Masyarakat Sunda Jawa. Begitu. Jadi sebenarnya itu sains orang dulu itu hasanah kearifan orang lama. Ya mungkin ada yang tidak lagi cocok hari ini, tapi juga mesti ada banyak yang masih bermanfaat. Yang bisa kita ambil ya kayak gitu untuk menyelaraskan kehidupan kita itu. Eman kalau nggak digali kembali toh itu masih hidup. Tuh. Keren banget toh judulnya. Panjang lebar teknologi spiritual Jawa Islam menghadapi bencana dan kemalangan. Akhirnya kita juga harus sudah dapat ilmu banyak ini dari Mas Irfan ya. Saiki adewe kudu piye? Saya pertanyaanku mudah, enteng, tapi pasti ini harus penuh syarat menyampaikannya dan makna. Harus gimana ya menghadapi sekarang ini. Ya sudah waspada saja, usaha lahir batin. Misalnya ya secara normatifnya gampang, kalau peraturan pemerintah ya ditaati saja, kira-kira begitu. Taati, kemudian sambil berdoa lahir batin. Dengan cara itu nanti pasti yang namanya kemalangan itu tidak seterusnya, nggak ada itu, pasti ada masanya. Wong Jawa yakin itu, saya juga yakin itu. Jadi nanti pasti ada masa akhirnya, pasti nanti juga berakhir. Wong juga yang masih para pakar sudah menggerakkan usaha untuk kecuali saya jawabannya begitu ya, saya jawabannya begitu. Kecuali saya gubernur, jawabannya mungkin beda. Karena saya orang kecil ya jawabannya yang normatif begitu. Ya, masyarakat gitu. Itu ya. Masyarakat jawabannya mungkin kalau jawabannya kita harus berusaha gini ya itu gubernur. Kan saya bukan siapa-siapa. Jadi ya jawabannya ya sudah diikuti saja. Kita berusaha, kita yakin pasti ada masanya nanti akan berhenti, dan dengan cara itu jadi nggak usah khawatir, apalagi parno tadi. Paranoid. Sebelum kita tutup,
Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada yang ngechat. Ah, ini nggak saya buka. Ada yang bertanya? Oh, semuanya menyimak. Jadi mau bertanya itu bingung. Oke, kita akhiri session live IG sudah 1 jam lebih. Untuk lebih lengkapnya nanti lihat aja YouTube-nya ya. Jadi kita akhiri live IG hari ini. Kita nanti akan di ngosik ngobrol asik, dan selanjutnya kita akan sik osik seperti apa, simak di YouTube ya. Oke, terima kasih Mas Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.